Saat lagi menyusuri pantai, Ricky ketemu cewek cantik bernama Ami. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung mengajaknya kencan. Tapi Ami bilang Ricky harus minta izin ke papanya dulu. Ami kemudian minta Ricky untuk menemui 3 bapak-bapak yang lagi duduk santuy. Bantu Ricky nentuin papa Ami dong. Pria yang di sebelah kanan ini punya kalung yang mirip banget kayak punyanya Ami. Kemungkinan dialah papa Ami. Jihan terbangun di ruangan angker. Pintunya terkunci dari luar, tapi di salah satu dindingnya ada catatan yang bertuliskan kuncinya tersembunyi di tempat rahasia. Di kertasnya juga tertancap jarum dan benang. Cariin tempat rahasia itu ya, biar kamu bisa ngebantu Jihan keluar dari situ. Oh, di sini jahitannya menggunakan benang yang sama tuh. Tommy seorang penipu ulung yang biasa menjual mobil bobrok. Akhirnya dia kena batunya saat seseorang membaret mobilnya dengan tulisan penipu. Tommy ngecek kalender, kemudian menginterogasi 3 klien barunya untuk nyari pelakunya. Wisnu bilang mobil yang dia beli baik-baik aja. Karin nggak memakai mobilnya karena baru pulang dari perjalanan bisnis selama 2 bulan. Dan Ani bilang terapisnya menganjurkan dia untuk memaafkan orang lain. Siapa yang udah bohong? Warna kuteksnya sama kayak coretan di mobil tuh. Rudy baru aja menandatangani kesepakatan bisnis bernilai triliunan rupiah. Dia mau nyeritain kabar gembira ini ke istrinya, Kesa. Jadi, Rudy langsung pergi menuju gym langganan Kesa. Tapi si resepsionis Fiona nggak ngebolehin Rudy masuk karena dia nggak memakai baju olahraga. Makanya, Fiona langsung nyari sendiri istri Rudy. Apa kamu bisa bantu dia nentuin istri Rudy yang asli? Kalau diamati lebih dekat, kamu akan tahu rambut Kesa pasti pirang. Lihat aja baju Rudy. Berarti cewek yang berambut coklat ini bukan istrinya. Meski 2 cewek ini kelihatan mirip, cuma dia yang memakai cincin kawin. Jadi, cewek ini pasti istri Rudy. Lihat gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu gambar yang paling aneh? Brokoli ini kelihatan paling beda. Petra seorang blogger dan pemburu hantu. Saat Halloween, dia menerima surat anonim yang isinya kira-kira begini. Ada hantu beneran lagi terbang di taman kota. Petra langsung nyiapin peralatannya dan bergegas ke lokasi. Tapi setelah sampai di taman, dia ngelihat kerumunan orang berkostum Halloween. Hantu aslinya ngumpet di mana ya? Cewek di sebelah kanan ini nggak punya bayangan. Lihat gambar ini dengan seksama deh. Apa kamu bisa nemu unicorn yang paling aneh? Semuanya emang kelihatan aneh, tapi yang ini jelas paling beda. Anna lagi ngecat bangku di dermaga, tiba-tiba dia ngeliat cowok ganteng di atas perahu. Setelah cukup lama saling tatap, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi perahu itu segera pergi dan Anna mulai fokus lagi dengan ngecatnya. Saat dia berbalik badan, ternyata tasnya udah dicuri. Malingnya pasti masih di sekitaran sini, pikirnya. Lalu dia minta bantuan pihak keamanan setempat hingga didapat 4 tersangka. Menurutmu malingnya yang mana sih? Pasti cewek ini. Kakinya terkena noda cat yang dipakai Anna buat ngecat bangku. Suatu hari, petugas Mahmud menerima telepon. Di ujung telepon, seorang cewek berseru, "Mohon bantuannya, Pak, saya dirampok." Setelah sampai di TKP, Mahmud ngeliat cewek ini terikat di kursi dengan mulut disumpal. Dia bilang ada 2 cowok masuk apartemennya lewat jendela. Mereka mengikatnya, lalu mengambil semua uangnya. "Memangnya ciri-ciri mereka seperti apa?" tanya Mahmud. Cewek itu nggak tahu pasti karena mereka memakai topeng. Setelah mendengar ceritanya, Mahmud malah menangkap cewek itu. Kenapa bisa gitu?
Tangan dan mulutnya kan diikat. Kok dia bisa menghubungi polisi sendiri? Jessica terbangun di ruang bawah tanah yang nyeremin. Di sekelilingnya ada perabot tua dan cermin antik, dan tiba-tiba dia ngeliat 3 pintu. Tapi di balik setiap pintu ada monster ganas yang siap menunggunya. Monster pertama bisa nyulap makhluk hidup menjadi batu, monster kedua suka ngamuk dan sangat kuat, sedangkan monster ketiga punya gigi beracun. Apa kamu bisa bantuin Jessica milih pintu yang tepat? Jessica perlu milih pintu pertama, lalu ngasihin cermin antik itu ke si monster biar dia sendiri yang berubah menjadi batu. Selanjutnya, cewek ini bisa kabur dari situ. Amati polanya baik-baik ya. Apa kamu bisa ngelihat hantu yang paling beda? Yang ini. Erika seorang pelatih harimau dan singa. Tadi pagi salah satu harimaunya kabur. Nah sekarang lihat gambarnya baik-baik deh. Harimaunya di mana sih? Wah itu lagi berdiri di depan poster di sebelah kiri. Amati gambarnya baik-baik ya. Hantunya yang mana? Cowok yang di sebelah kiri, di piringnya ada makanan enak, tapi kok cuma dianggurin? Cowok yang di sebelah kanan udah ngabisin setengah minumannya, sedangkan cewek ini megang apel yang sudah digigit 1 kali. Jadi jawabannya cowok yang di kiri. Citra ngajar seni di sekolah X. Saat memasuki studio seninya, dia kaget bukan kepalang. Seluruh dinding dan gambar para siswa telah ternoda dengan cat. Citra menginterogasi 3 tersangka. Di hari sebelumnya, petugas kebersihan gak ngebersihin kelas karena dia lagi cuti. Salah satu murid Citra, Rima, bilang kalau dia keluar dari studio jam 6 sore. Dan saat itu semuanya kelihatan normal. Siswa lain, Ricky, mengaku kalau dia ngajak pacarnya ke studio untuk mamerin lukisannya. Tapi mereka pulang sekitar jam 8 malam. Siapa yang udah bikin kekacauan ini? Si Meong, dia berhasil masuk studio lewat jendela yang terbuka. Amati gambar ini ya. Kenapa dia ngikat temennya? Malam itu bulan purnama. Temennya mulai berubah jadi manusia serigala dan dia ketakutan. 2 cowok lagi berlomba-lomba bikin Hana kepincut dengan pamer duit. Cowok pertama mengiriminya foto selfie di dekat jet pribadi. Lalu cowok kedua ngirim foto dirinya berseragam pilot saat menerbangkan jet jumbo. Siapa ya penghasilannya lebih gede? Penghasilan pilot lumayan gede, jadi cowok yang kedua kemungkinan lebih kaya. Cowok ini kemungkinan cuma kerja di bandara. 4 seniman lagi ngelukis pemandangan di taman. Setelah lukisan pertamanya jadi, Budi pergi ke toilet. Dan saat dia kembali, lukisannya udah rusak. Dia jadi kesal, kemudian menanyai semua temannya. Samsul nggak tahu menau soal kejadian itu. Saat itu dia lagi beli kopi untuk teman-temannya. Dilan nggak ngeliat ke lukisan itu, karena dia lagi asik ngobrol sama cewek cakep. Kirana bilang, dia lagi ngelukis potretnya sendiri di seberang taman. Siapa yang udah bohong? Kirana, kalau dia lagi ngelukis, kenapa kanvasnya masih bersih? Seharian ini Jeremy sudah digempur tugas kampus. Jadi, dia mau nyantai sebentar di restoran favoritnya bareng mahasiswa lain. Samsul, Gina dan Luna mesen cappuccino. Rebecca, Peter dan Helen mesen espresso. Kalau Jeremy mesen minuman apa ya? Cappuccino atau espresso? Espresso. Ada 2 huruf E pada nama Jeremy, sama kayak Rebecca, Peter, dan Helen. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini?
Kelapa yang ini udah nggak segar lagi. Harun lagi jalan-jalan santuy. Tiba-tiba di depannya ada penyihir. Si penyihir mulai ngebuka portalnya, lalu menarik Harun ke kastilnya. Harun mohon-mohon agar penyihir itu mau melepasnya. Tapi wanita tua itu bilang, "Mulai sekarang kamu harus melayaniku selamanya." Saat itu Harun mengantongi buku tulis dan pulpen di sakunya, lalu nawarin perjanjian dengan si penyihir. "Kalau aku menuliskan berat badanmu di buku ini, apa aku akan lolos?" Karena penasaran, penyihir itu cuma mengiyakan. Setelah ngeliat tulisan itu, si penyihir terpaksa harus ngelepasin Harun. Memangnya Harun nulis apa? Sesuai dengan janjinya tadi, dia nulis berat badanmu. Tebak nama makanan ini berdasarkan emojinya ya. Sushi. Kalau yang ini apa? Susu coklat panas. Bikin yang lebih sulit ah. Apa kamu bisa nebak jenis hidangan ini dari emojinya? Pizza dong. Kalau yang ini? Cheeseburger. Sebutin nama makanan ini dari emojinya ya. Maksudnya es buah. Kalau kombinasi ini gimana? Apa kamu tahu? Benar, kentang goreng alias French fries. Lanjut ke makanan berikutnya. Kamu suka ngemil kue ini nggak? Jawabannya, kue selai kacang. Gimana dengan kombinasi ini? Betul, salad. Jackie beli gaun mahal untuk pacarnya sebagai hadiah ulang tahun. Sebelum keluar rumah, dia naruh gaun itu di lemari pakaiannya. Tapi setelah Jackie balik lagi, gaun itu udah hilang. Saat itu cuma ada 3 penghuni rumah, dan Jackie segera menginterogasi semuanya. Lina, adik Jackie, bilang kalau dia sibuk bersih-bersih rumah sejak pagi. Bu Rina, mama Jackie, sibuk nanam bunga di taman seharian. Sedangkan Nina, tante Jackie, lagi masak untuk santap makan malam di pesta ulang tahun. Siapa yang udah nyuri gaun itu? Mamanya Jackie. Taman di rumahnya gak ditumbuhi bunga tuh. Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Oh, yang ini. Setelah mengalami kecelakaan mobil, Jeffrey jadi linglung. Padahal di sekolah dia sangat populer dan setiap cewek pasti pengen banget jalan bareng dia. Karena Jeffrey nggak bisa ingat, beberapa cewek mulai memanfaatkan kesempatan dengan ngaku-ngaku jadi pacarnya. Pada hari Senin, 3 cewek menjenguknya di rumah sakit. Annie, Kania, dan Gea. Semuanya ngaku jadi pacar Jeffrey. Apa kamu bisa tahu pacar Jeffrey yang sebenarnya? Coba deh lihat bahu Jeffrey. Ada tato bertuliskan J plus G. Itu pasti inisial nama Jeffrey dan pacarnya. Jadi, pacar Jeffrey yang sebenarnya adalah Gea. Duh, Ismi kesasar lagi di tengah hutan tuh. Saat kebingungan nyari jalan pulang, dia malah nemu rumah penyihir lagi. Setelah masuk, dia ngelus-ngelus Anabul dan minta tolong ditunjukin jalan pulang. Penyihir itu lagi sibuk bersih-bersih rumah, tapi dia punya teka-teki untuk Ismi.
Aku punya laba-laba dan lalat sebagai serangga peliharaan favorit. Laba-labaku semuanya ada 32. Dan aku juga punya lalat yang jumlahnya 50% dari total populasi seranggaku. Jadi, aku melihara berapa lalat sih? Karena berotak encer, Ismi bisa mecahin teka-teki itu. Apa kamu juga bisa? Kalau hewan peliharaannya cuma 2 jenis dan lalatnya ada 50%, laba-laba itu juga pasti ada 50%. Berarti kalau jumlah laba-labanya ada 32, lalatnya juga ada 32. Iya, sesimpel itu. Beberapa saat sebelum restoran ini dibuka, seseorang telah nyuri semua uang di dalam kantor. Detektif segera datang untuk melakukan interogasi. Si Koki bilang dia lagi sibuk banget, jadi dia nggak punya waktu untuk jalan-jalan ataupun mengamati sekitar. Petugas keamanan bilang dia lagi di kamar mandi dan nggak mungkin nyuri. Lalu si pelayan menjelaskan dia sempat ngelihat seorang pelanggan yang berjalan menuju kantor. Tapi dia cuma ngebiarin aja. Pelayan itu kemudian ditangkap karena telah mencuri uang. Kenapa bisa gitu? Restoran itu masih tutup, jadi pelanggan mereka pasti belum datang. Kartika terbangun di ruang bawah tanah, dia pun langsung nyoba kabur, tapi pintunya kekunci. Tiba-tiba di dekatnya ada jam dinding yang mulai berdetak, dan katanya akan ada ledakan dalam waktu setengah menit kalau dia nggak bisa nemu passwordnya. Tapi passwordnya itu cuma terdiri dari 1 angka, dan Kartika cuma boleh salah nebak 2 kali. Untungnya dia punya petunjuk, cewek itu langsung nyoba angka 6 dan 0, tapi masih salah. Dia harus nebak angka berapa ya? Dia perlu mengamati jamnya. Saat jarumnya menunjuk ke angka 1, berarti durasinya 5 menit. Dan saat menunjuk ke angka 2, artinya 10 menit dan seterusnya. Jadi, 12 sama dengan 0. Saat hujan malam-malam, Poppy pergi ke rumah cowoknya untuk ngembaliin hoodie miliknya. Beberapa menit setelah masuk rumah, dia baru ingat kalau mobilnya belum dikunci. Dan setelah ngecek lagi, dia lapor polisi karena laptop yang ada di kursi belakang telah dicuri. Tapi petugas malah bilang kalau Poppy udah ngarang cerita. Kenapa gitu? Pintu mobil Poppy cuma ada 2, jadi nggak akan ada kursi belakang. Trio bule ini sudah sahabatan sejak lama. Mereka bernama Mbak Brown, Mbak White, dan Mbak Green. Mereka datang ke restoran untuk ngerayain wisuda mereka. Mbak White tiba-tiba mengamati satu fakta seru, kemudian dia bilang, "Wah, warna kita ada di baju kita nih. Tapi kok semuanya nggak pakai warna yang pas?" "Iya, bener banget Virginia White," jawab cewek yang pakai gaun hijau. Apa kamu bisa nebak masing-masing nama dan warna bajunya? Si Mbak White cuma bisa mengenakan gaun hijau atau coklat. Dan karena cewek yang berbaju hijau menanggapi ucapannya, Virginia White pasti pakai baju coklat. Jadi, cewek yang pakai baju hijau pasti Mbak Brown, dan cewek berbaju putih itu pasti Mbak Green. Mira pengen ngasih hadiah istimewa di ulang tahun papanya, tapi cewek itu nggak punya ide sama sekali. Lalu Mira diam-diam nyalain komputer papanya untuk ngecek produk yang telah disimpannya di keranjang belanja online. Tapi komputer itu malah di-password dan Mira nggak tahu passwordnya. Apa kamu bisa ngebantu Mira? Lihat meja komputernya deh. Di situ ada catatan berisi beberapa kata typo yang kemungkinan memang disengaja. Huruf apa aja yang salah eja? Coba cari satu persatu ya. P pada kulpas, U pada kupi, Z pada kertas, R pada cataran, dan M pada makaman. Kalau semua huruf ini digabung, passwordnya menjadi P, U, Z, R, M. Nanda bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub. Dia bertugas untuk ngecek kartu identitas calon pengunjungnya. Dan dia nggak boleh ngebiarin orang yang mencurigakan masuk ke klub. Oke, langsung mulai aja. Dia kelihatan baik-baik aja kok. Jadi sebaiknya dibolehin masuk aja.
Kalau yang ini gimana? Jangan biarin dia masuk dong. Bulan dan tanggalnya kebalik tuh. Pasti SIM palsu. Coret. Oke, pengunjung selanjutnya. Perhatiin baik-baik ya. Boleh masuk apa enggak nih? Di dalam foto, cowok ini punya tato di lehernya. Tapi ternyata dia nggak punya tato tuh. Bikin curiga kan? Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Lanjut ke pengunjung berikutnya. Menurutku dia oke-oke aja. Tapi cewek ini gimana ya? Dia kelihatan normal-normal aja kan? Boleh masuk? Oke, kita lanjut. Boleh masuk apa enggak nih? Wah, kata tanggal lahirnya kok bisa typo sih? Dokumen resmi nggak mungkin salah ketik. Jadi SIM ini pasti palsu. Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Dengerin baik-baik bro. Jadi gini aturan mainnya. Buat nyuri berlian, kamu harus pergi ke pulau terpencil. Pulau ini nggak tertera pada peta. Dan orang biasa nggak boleh menginjakan kakinya di sana. Berlian itu ada di tengah pulau. Tepatnya di dalam bunker bawah tanah yang dijaga ketat. Kamu nggak akan bisa masuk ke situ lewat pintu utama. Tapi nggak apa-apa. Di pulau itu juga ada penjara rahasia. Kamu bisa nyusup sebagai tahanan. Kemudian kabur lewat terowongan bawah tanah. Terowongan ini akan membawamu ke bunker tadi. Kalau sudah, kamu harus nyari berliannya. Ingat, waktumu terbatas. Setelah misimu selesai, segera pergi ke ujung selatan pulau sampai kamu nemu perahu. Kamu harus melakukannya dengan benar. Kalau nggak mau nyari masalah, ikuti aja semua langkahnya. Paham kan? Oke, saatnya beraksi. Kamu dan beberapa tahanan lain sudah naik helikopter menuju pulau terpencil. Kedua tanganmu diborgol. Tiba-tiba, helikopternya mulai berguncang. Pilot langsung infoin kalau kalian akan jatuh. Dia memakai parasut dan melompat keluar dari helikopter. Amati sekelilingmu baik-baik ya. Apa yang harus kamu lakukan? Buruan, jangan cuma bengong. Kamu ngeliat kunci borgolmu tergantung di dekat kabin. Dengan kunci ini, kamu langsung ngelepas borgolmu. Tahanan lain juga minta dibebasin, tapi kamu perlu hati-hati. Mereka berbahaya. Semuanya bilang nggak bisa mengemudikan helikopter. Tapi siapa nih yang kamu percayai? Cowok ini punya tato helikopter di kakinya. Mungkin dia seorang pilot. Setelah kamu ngelepas borgolnya, dia malah bilang kalau dia udah bohong. Mereka semua ternyata nggak bisa menerbangkan helikopter. Dan di situ cuma ada satu parasut. Tahanan itu mendorongmu ke samping, merampas parasutnya, lalu melompat dari helikopter yang mulai jatuh. Akhirnya kamu juga ngelepasin borgol tahanan lain. Selanjutnya kamu perlu ngapain? Lompat tanpa parasut? Atau mendaratkan helikopter sendiri? Tadi si pilot langsung lompat keluar karena tahu helikopternya nggak akan mungkin didaratkan. Jadi, kamu juga nggak bisa melakukannya. Sebaiknya lompat aja. Penerbangannya masih ada di atas laut kan? Helikopter juga terus jatuh. Jadi, posisimu sekarang nggak terlalu tinggi. Kamu melompat ke air dan berenang menuju pantai. Tiba-tiba, di dekatmu ada sirip hiu. Hewan bongsor ini terus mepet ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Nyoba menepi secepatnya. B. Nggak berenang menjauh tapi malah cuma mainan di dalam air. C. Menyelam sambil mulai melambaikan tangan untuk menakut-nakuti hiu. Kamu harus stop. Kalau kamu berenang menjauh, hiu itu malah akan mengejarmu. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan kebanyakan gerak. Dengan begini, hiu akan segera pergi. Tapi kalau kamu malah diserang, kamu juga perlu nyerang balik. Titik lemahnya terdapat pada insang dan matanya. Tapi beruntung banget sih, hiu itu nggak menyerangmu. Ia berenang menjauh dan kamu mulai menepi untuk nyari tempat aman. Penjaga pulau terlihat berlarian keluar hutan. Salah satu tahanan yang tadi naik helikopter bareng kamu ngumpet di balik semak. Dia mengajakmu untuk ikut. Jadi, kamu harus kemana nih?
Biarin aja penjaga itu menangkapmu, lalu membawamu ke penjara. Kamu masih ingat sama misimu tadi kan? Mereka memberimu kemeja kuning, lalu membiarkanmu berbaur dengan tahanan lain. Di situ ada banyak orang jahat. Kamu duduk di salah satu meja untuk makan siang. Di depanmu ada 3 tahanan. Salah satunya berusaha kabur, tapi siapa ya? Cowok yang megang buku. Dia pakai kikir logam untuk membatasi bukunya. Dia juga lagi berencana kabur tuh. Terowongan bawah tanah yang mengarah ke bunker terdapat di bawah ruang cuci baju. Kamu harus keluar dari selmu menuju ruangan itu. Dan untuk membuka kunci, kamu perlu alat bantu kikir logam. Semua tahanan berada di halaman penjara untuk menghirup udara segar. Kamu segera membuntuti cowok yang membawa buku itu. Dia lagi duduk di bangku sambil ngumpetin bukunya di bawah tempat duduknya. Kamu harus mengalihkan perhatiannya biar buku itu berpindah ke tanganmu. Mungkin bisa pakai bola basket, barbel mini, atau kartu remi. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu ngajakin latihan angkat barbel dan main kartu, matanya akan sulit beralih dari buku itu. Main basket aja, lalu lempar bolanya jauh-jauh. Cowok itu pasti akan mengejarnya. Nah, kamu bisa langsung mengambil bukunya. Setelah dapat buku inceranmu, kamu nggak ngeliat kikir itu lagi. Yang ada malah uang kertas. Mungkin cowok itu udah menjual kikirnya ke salah satu tahanan lain. Setelah memasukkan uang itu ke sakumu, kamu mulai mengamati sekitar. Kira-kira siapa ya yang udah beli kikir logam itu? Cowok ini memegangi ujung lengan bajunya. Dia pasti ngumpetin kikirnya di situ. Saat kamu mau mendekatinya, salah satu tahanan mulai bikin keonaran. Penjaga bergegas ke lokasi untuk melerai. Di tengah keributan, kepalamu tiba-tiba dipukul seseorang hingga kamu pingsan. Dan tahu-tahu, kamu udah bangun di bangsal rumah sakit. Aduh, waktumu sangat mepet. Semua pintunya terkunci. Sejumlah petugas keamanan beroperasi di dekatmu. Gimana caranya masuk ke ruang cuci baju? Di sudut ruangan, ada gerobak besar berisi cucian kotor. Ngumpet di situ aja, nanti akan ada yang membawamu ke situ. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya. Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini, manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri, dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster, lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek, dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih.
kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu? Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-endap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di sini nggak beda jauh dari selokan tadi. Tiba-tiba ada petir yang menyambar objek di dekatmu. Saat mendengar jeritan, kamu langsung menuju sumber suara. Dan ternyata bangunan bertingkat ini dilalap si jago merah. Di depan bangunan, terlihat wanita tua yang sedang terisak. Kucingnya telah tertinggal di dalam apartemen. Karena masalah ini belum ditangani petugas damkar, akhirnya kamu ikut turun tangan. Kamu manjat ke lantai teratas dengan tangga darurat rapuh. Tangga ini kemudian ambruk, tapi untungnya kamu bisa melompat masuk melalui jendela. Di dalam apartemen ada sejumlah pintu menuju berbagai ruangan. Tapi kamu nggak akan sempat ngecekin satu-satu lah, karena apinya makin besar. Memangnya di mana sih kucing itu?
Di bagian bawah pintu terdapat goresan cakar. Kucing itu pasti ada di dalamnya. Juwita datang ke rumah angker untuk ikut uji nyali. Setelah dia sampai di dalam, pintunya langsung nutup dan kekunci sendiri. Duh, berarti dia harus nunggu di situ sambil gelap-gelapan dong. Tapi kemudian lampunya nyala lagi dan dia bisa ngelihat badut nyeremin di hadapannya. Aku punya permainan nih, ucapnya. Badut itu kemudian nawarin Juwita 3 mangkok berisi sup. 2 di antaranya beracun dan salah satunya bisa dimakan. Kalau Juwita berhasil milih sup yang bisa dimakan, dia akan lolos dari situ. Bantuin Juwita milih sup yang tepat dong. Bahan yang terdapat di sup pertama kelihatan kayak pil, sup kedua berisi wortel biru yang bentukannya juga aneh. Kayaknya cuma sup ketiga deh yang bisa dimakan, jadi sebaiknya pilih sup hijau ini. Apa kamu bisa lihat angka di balik grid ini? Bener banget, 9175. Kalau gambar ini gimana? Sip, angka 341. Kali ini kamu pasti kesulitan nebak angkanya deh. Wah, hebat! Ada angka 900. Amati gambar ini ya, kira-kira siapa nih yang jadi pemilik anjingnya? Jelas cewek yang berambut merah ini dong. Lihat aja liontin yang dipakai si anjing. Di situ ada potretnya juga. Paul bekerja di perusahaan besar. Suatu hari dia mau beli makan siang saat jam istirahat. Tapi mobilnya udah nggak ada di parkiran tuh. Dia pun langsung menelepon polisi dan polisi kemudian nemu mobil Paul dan mengejar malingnya. Tapi si maling malah keluar mobil dan mulai lari ke arah taman. Setelah didapat 3 tersangka, polisi menginterogasi mereka. Joan bilang dia lagi jogging di taman. Putra lagi nunggu pacarnya, sedangkan Ernie lagi cuci mata di sekitar taman. Siapa yang udah nyuri mobil itu? Ernie, dia menikmati keindahan taman sambil ngantongin kunci mobil curiannya di saku celana. Apa kamu bisa nemu dadu di antara semua potongan keju ini? Yang ini, meski bentuknya mirip keju, teksturnya pasti keras banget tuh. Amati pola ini baik-baik ya, kelihatannya kayak ada detail aneh nggak sih? Jumlah anggur di petak ini kelihatan paling banyak. Mau menikmati dunia bawah air bareng aku nggak? Kehidupan di dasar laut emang penuh warna, tapi ikannya mana ya? Oh, ngumpet di sini rupanya. Baca tulisan buram ini untuk uji ketajaman matamu ya. Emang ada tulisan apa sih? Kurangi keluhanmu dan awali langkah kecilmu. Apa kamu bisa nemu gambar panda dan bola sepak di antara kumpulan manusia salju ini? Bolanya ada di sini dan pandanya ngumpet di pojok kanan sini. Amati gambar ini baik-baik ya, kamu bisa nemu objek yang membahayakan kan? Ada ular yang ngumpet di balik semak-semak. Seperti biasa, Dani perlu ngantor di pagi hari. Rupanya, dia seorang atlet profesional yang telah mengantongi banyak penghargaan. Setelah dia sampai di rumah, pialanya yang paling berharga sudah raib. Medali emasnya juga dicuri. Tak lama kemudian, dia menghubungi polisi. Pak polisi segera menginterogasi para tetangga Dani dan mendapat 4 tersangka. Masing-masing bernama Ricky, Tommy, Sarah, dan Mirna. Mereka juga membawa denah rumah. Siapa yang udah nyuri piala Dani?
pasti Sarah. Denah yang dia bawa sama persis kayak rumah Dani. Joshua beli sushi lezat untuk bekal piknik. Amati gambarnya baik-baik ya. Apa kamu lihat bahan yang seharusnya nggak ada di makanan ini? Duh, ada ulat ijonya. Kelihatan jelas kan? Mungkin udah jatuh dari pohon tuh. Sebaiknya nggak usah dimakan lah. Taman bermain ini dipenuhi dengan coretan grafiti. Polisi menginterogasi 3 tersangka, tapi detektif nggak nyebutin kasus yang sedang diselidiki. Dia cuma ngajuin satu pertanyaan sederhana ini, apa yang kamu lakukan di taman ini? Rangga bilang dia mau ke pesta ulang tahun temennya yang tinggal di dekat taman. Ricky lagi nyari anjingnya yang kabur dari rumah sejak pagi. Sedangkan Danang cuma makan siang di situ, dan dia nggak lihat pembuat grafiti itu. Siapa nih yang perlu dicurigai? Danang, padahal kan polisi nggak ngasih tahu apa-apa soal grafiti, kok dia udah mulai membela diri?